Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Libra. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ramalan ini, saya ingin mengingatkan Libra, kalau seandainya Libra berada di dalam situasi yang susah saat ini atau kalian berada di dalam suatu cobaan, diingatkan bahwa kitalah yang memilih ujian ini, kitalah yang memilih cobaan ini. Ilahi tidak pernah menilai kita, apalagi menghukum kita sebagai manusia. Ilahi selalu menyayangi kita, yang kuasa selalu menjaga kita, selalu menghargai kita, mencintai kita, sama dengan setiap manusia yang lainnya. Tidak ada di mata Ilahi, tidak ada orang yang dia lebih kaya, dia lebih pintar, dia lebih sukses, dia lebih ini. Tidak ada istilah seperti itu. Oke, jadi pengalaman seperti tadi waktu saya meditasi mengingatkan untuk entah ini buat zodiak Libra, karena saya melakukan sekali meditasi sebelum melakukan semua ramalan, diberikan pesan akhir-akhir ini saya sering mendapatkan pesan tapi saya tidak pernah mengungkapkannya. Untuk hari ini pesannya sangat lama, seperti dia susah untuk dilepaskan, maka dari itulah saya mungkin ada beberapa Libra di sini yang memiliki masalah saat ini dan merasa give up atau kalian merasa menyerah di dalam kehidupan ini dan merasa bahwa Ilahi menghukum kalian. Jangan pernah berpikiran yang seperti itu. Ilahi selalu menyayangi kita. Yang kuasa selalu menyayangi kita. Oke? Kita ya sendiri yang menginginkan cobaan ini. Karena kita yang menginginkan dan diingatkan, kita juga yang bisa mengeluarkan diri dari ujian ini. Oke? Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasinya Libra, jangan dipaksakan, oke? Libra, hal apakah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini? Hal yang perlu Libra ketahui untuk saat ini. Dan terakhir nanti, sebelum kita menutup ramalannya, saya akan mencoba untuk memanggil orang-orang yang datang ke ramalan ini buat Libra. Kita akan melihat ciri-ciri orang itu dan juga akan melihat pesan dari, kita akan mencoba untuk mengambil 3 kartu dari deck ini dan kita akan melihat pesan dari masing-masing kartu itu. Oke? Libra, di sini kalian memiliki Eight of Summer. Saat ini sepertinya ada Libra yang seperti ingin tahu kenapa saya berada di situasi ini. Apa sebenarnya tujuan saya lahir ke dunia ini? Jadi kalian masih ada Libra yang memiliki banyak tanda tanya saat ini tentang kehidupannya kalian. Siapa sebenarnya saya? Apa sebenarnya tujuan saya lahir kembali? Oke. Dan ada juga Libra di sini. Saya merasa sudah waktunya buat Libra untuk move on. Sudah waktunya buat kalian untuk melangkah ke depan, meninggalkan suatu situasi yang tidak sesuai dengan energinya Libra. Dan ini bukan semua Libra. Mungkin ada 2-3 Libra di sini yang ingin melepaskan diri dari suatu situasi. Dan sekarang adalah waktu yang tepat, atau mungkin sekarang waktunya buat Libra untuk melangkah ke depan. Mungkin perubahan ini sangat menakutkan buat kalian. Karena perubahan ini mungkin besar karena bisa Libra mungkin sudah punya anak atau kalian sudah menikah, jadi kalian mungkin takut kehilangan anak, takut kehilangan keluarganya kalian dan sebagainya. Selama kalian selalu berusaha untuk menjadi orang yang terbaik dan tidak menyalahgunakan kebaikan orang lain, Ilahi akan selalu mengirimkan energi yang positif ke kita. Dan ingat, hukum dari alam semesta atau peraturan dari alam semesta, bagaimana energinya kita atau energi apa yang kita kirimkan keluar, otomatis energi yang seperti itulah yang akan kita dapatkan kembali. Jadi kalau kalian ingin hasil yang bagus,
misalnya dari suatu perceraian, pastikan kalian menjadi orang yang baik terlebih dahulu. Atau kirimkan energi yang positif keluar sana agar kalian pun diberikan hasil yang positif. Kita tidak bisa lari dari hukum alam semesta. Tidak ada yang bisa lari. Okay? The sun. Plan that works out perfectly. Okay? Gratitude for the blessing of life. Libra, jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk berterima kasih dengan segala berkah yang sudah kalian dapatkan di kehidupan ini. Walaupun berkah itu tidak sebesar apa yang kalian harapkan atau tidak sebesar apa yang kalian inginkan, tapi itu juga tetap namanya berkah. Tetaplah bersyukur. Oke. Sepertinya rencana kalian di sini akan terjadi sesuai dengan keinginannya kalian. Walaupun hasilnya ini tidak secepat apa yang kalian inginkan, mungkin misalnya kalian ingin bercerai dengan seseorang, tapi untuk saat ini kalian belum bisa bercerai dengan seseorang. Tetaplah bersyukur kalian masih bisa bernapas, kalian masih bisa makan, kalian masih memiliki tubuh yang sehat, kalian masih bisa menopang hidupnya kalian sendiri. Kalian tidak tergantung sama energi orang lain, kalian bisa masih makan sendiri, tidak perlu disuapin. Itu juga perlu disyukuri. Kalian masih bisa mandi sendiri. Bayangkan kalau kalian sudah tidak bisa mandi sendiri ke WC sendiri, nanti ada orang yang harus membantu kalian kencing, bantu kalian sorry. Jadi sekecil apapun hal itu, tetap mensyukuri. Karena semakin sering kita bersyukur, semakin banyak jugalah berkah itu. Atau semakin lancar jugalah rezekinya kita. Okay? Princess of Winter. Inquisitive, truthful, realistic, and diplomatic. Okay? Jadi Libra di sini kalian disuruh untuk menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang terbuka, dan juga jangan membesar-besarkan suatu masalah. Jangan membuat drama. Ungkapkan sedikit mungkin di saat kalian marah, daripada kalian seperti itu. Semakin banyak kita mengungkapkan kata-kata, semakin banyak dosalah yang kita keluarkan. Karena terutama di saat kita marah, kita tidak bisa mengontrol dirinya kita dengan apa yang diungkapkan. Jadi lebih baik jangan mengungkapkan sesuatu daripada mengungkapkan sesuatu yang hanya akan membuat dosa buat kita sendiri. Di saat marah mungkin kalian tidak bisa mengontrol diri. Jadi lebih baik tarik napas dalam-dalam seperti sering saya mengingatkan. Hitung sampai 10 detik sebelum kalian mengungkapkan sesuatu. Oke? Pastikan apakah kalian benar-benar ingin mengungkapkan kata-kata itu. Apakah dengan kata-kata itu masalah kalian akan terselesaikan? Kalau tidak, tidak ada gunanya untuk dikeluarkan. Oke, agar kalian tidak punya karma yang lebih banyak lagi atau dosa yang lebih banyak lagi, nanti kalian lebih banyak lagi perlu belajar. Dan dengan adanya kartu ini juga diingatkan Libra untuk jangan hidup di dunia fantasi. Beradalah di mana kalian berada saat ini. Oke. Kartu ini juga mengingatkan Libra, kalian akan mendapatkan suatu informasi atau suatu berita, di mana berita ini akan membantu Libra di dalam mengeluarkan diri dari situasi atau dari cobaan ini. Dengan mengungkapkan kata-kata yang jujur dan penuh dengan rasa kepedulian, penuh dengan rasa kasih sayang, hal inilah yang akan membantu Libra di dalam menyelesaikan masalah ini. An indigo child. Mungkin ada Libra di sini, kalian seorang anak indigo atau seorang anak yang memiliki kelebihan. Mungkin kalian seorang clairvoyant atau clairsentient,
kalian bisa melihat ataukah mendengar, ataukah kalian bisa merasakan energi orang lain tanpa menanyakan tentang keadaan mereka, kalian sudah bisa merasakan, oh, orang ini lagi sedih saat ini, orang ini lagi bingung saat ini. Hanya dengan melihat mungkin wajahnya dia atau hanya dengan berdekatan dengan orang itu, kalian bisa merasakan energinya dia, membuat kalian bingung, membuat kalian khawatir karena energi orang ini. Biasanya orang yang indigo memiliki energi yang sangat kuat, terutama kalau kalian clairsentient. Jadi kalian cepat bisa merasakan energi orang lain. Walaupun duduk di sebelah orang itu, kalian tidak kenal dengan orang ini, walaupun dia kelihatan damai, mungkin dia baca buku misalnya pas kalian jalan-jalan di park atau di suatu kebun, terus kalian melihat orang baca buku, kelihatan dia sangat tenang, sangat damai, tapi di saat kalian melewati orang itu, kalian bisa merasakan, kenapa tiba-tiba saya merasa sedih, kenapa tiba-tiba saya merasa kurang tenang, kurang damai, karena energinya orang itu, seperti itu. Mungkin kalian orangnya memiliki kekuatan yang seperti ini, atau kalian bisa melihat aura orang lain, bisa melihat orang, oh dia warnanya biru, dia warnanya hijau, seperti itu. Oke. Mari kita dalami kembali hal apa lagikah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini. Hal apa lagikah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini? The Creator. Okay. Letting go. Stress. Okay. Jadi kartu ini dia berturutan mengingatkan Libra sudah waktunya buat kalian untuk melepaskan rasa stresnya kalian, ataukah kalau kalian memiliki pikiran yang sangat kacau saat ini, kalian sangat depresi, kalian sangat stres dan sebagainya, sudah waktunya buat kalian untuk menenangkan jiwanya kalian atau menenangkan pikiran kalian. Karena dari awal di sini sudah mengingatkan Libra, kalian seorang The Creator. The Creator di sini seperti anak tadi, anak indigo, kalian memiliki kekuatan itu. Kalianlah yang membentuk atau mewujudkan cobaan ini. Kalian yang meminta cobaan ini. Jadi seperti dari awal tadi, waktu saya sebelum membuat ramalan ini, saya sudah mengingatkan Libra semua bahwa pengalaman ini kitalah yang membuatnya, kitalah yang meminta pengalaman ini. Oke, jadi kalian bisa membentuk. Sama juga kalau kalian seorang engineer, kalian bisa membangun kapal Titanic. Oke, dan kalian sendiri juga bisa menghancurkan kapal itu, karena kalian sendiri yang tahu. Oke, skrunya di sini atau ada papan di sini yang bisa saya lepaskan untuk merusak kapal ini, saya akan hancurkan di sini, saya akan hancurkan di sana, seperti itu. Ya. Jadi kartu ini mengingatkan Libra, kalian bisa membangun sesuatu, kalian juga bisa merusak atau merobohkan bangunan itu. Jadi kalau kalian memiliki masalah saat ini, kalian bisa membuat masalah itu dan kalian juga bisa mengeluarkan diri dari masalah itu. Oke. Saya harap siapapun tetangga saya punya motor Harley, suaranya keras sekali. Kalau ada Libra di sini punya motor Harley, jangan brum-brum, nanti tetangga dia merasa jengkel sama kalian. Karena konsentrasi saya bisa buyar. Tadi saya sudah berusaha untuk fokus. Tapi di saat dia brum seperti itu membuat saya
Saya harap dia bahagia dengan suara motornya dia. Oke. Kita akan clarify kartunya satu persatu. The Creator, King of Swords, the Truth. Jadi seperti tadi, Libra, untuk mengeluarkan diri dari suatu masalah, jalan yang terbaik yang bisa kalian lakukan adalah mengekspresikan hal yang sebenarnya. King of Swords merupakan raja yang sangat jujur, raja yang sangat terbuka, walaupun keterbukaan ini akan menyakiti perasaan orang lain. Karena ini juga mungkin ada sangkut pautnya dengan pengadilan. Jadi kalau hubungan kalian misalnya masuk ke pengadilan, selama kalian jujur, selama kalian terbuka mengatakan apa adanya, Ilahi akan membantu kalian. Alam semesta akan membalikkan energi yang positif buat kalian kalau kalian mengirimkan energi yang positif. Walaupun akan menyakiti perasaan orang lain. Oke? Three of Pentacles. Saya merasa ada orang yang punya orang ketiga di sini. Jadi kalau Libra punya orang ketiga, atau ada orang yang punya pasangan kalian mungkin punya orang ketiga, dan kalian merasa tersakiti di sini, mungkin sudah waktunya buat kalian untuk melihat situasi ini dengan jelas. Dengan King of Swords di sini juga orangnya dia sangat detail. Karena dia orangnya jujur, orang terbuka, jadi dia akan mengungkapkan segalanya dengan terbuka, dengan detail. Jadi di sini kalian disuruh untuk lihatlah situasi ini dengan jujur, dengan terbuka. Jangan menutup-nutupi hal yang sebenarnya. Dan di sini seperti tadi saya merasa ada orang yang akan merasa kurang diperhatikan, kurang disayangi. Tapi daripada kalian memendam seseorang, misalnya Libra yang ingin cerai, mungkin kalian punya orang ketiga dan kalian ingin cerai misalnya. Walaupun perceraian ini akan menyakiti hati orang lain, tapi lebih baik kalian mengungkapkan hal yang sebenarnya. Oke? The Hermit. Kartu The Hermit di sini mengingatkan Libra untuk dalami kembali tentang dirinya kalian. Apa yang perlu kalian perbaiki? Atau apa yang mesti kalian ungkapkan? Jangan menyelesaikan masalah di saat kalian jengkel, di saat kalian marah. Tapi tenangkan terlebih dahulu. Usahakan untuk melepaskan energi yang negatif terlebih dahulu sebelum kalian berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke? Ada Libra di sini mungkin kalian perlu mendalami tentang dirinya kalian atau melepaskan energi negatifnya kalian. Letting go diklarifikasi oleh Eight of Swords. Jadi kartu Eight of Swords di sini mengingatkan Libra untuk melepaskan diri dari rasa ketakutan kalian. Saya merasa ada Libra di sini memiliki rasa ketakutan yang sangat tinggi, di mana kalian sebenarnya bisa melepaskan diri dari rasa ketakutan ini. Karena kalian sudah diberikan pedang ini untuk melepaskan diri dari suatu ikatan. Apakah Libra berada di dalam suatu pernikahan misalnya? Kalian merasa terikat, kalian merasa terkekang, kalian merasa takut untuk melangkah ke depan untuk meninggalkan keluarga ini. Tapi seperti tadi, dalami terlebih dahulu kenapa kalian ingin bercerai dengan orang ini. Jangan, oke, ini hanyalah saran, kalau kalian mau diambil, ambil, kalau tidak, buang jauh-jauh. Jangan mengambil suatu keputusan hanya karena alasan dari orang lain. Maksud saya di sini, misalnya kalian punya orang lain, orang baru. Jangan mengambil keputusan hanya karena saya ingin bersatu dengan orang baru ini. Tapi lepaskan diri kalian karena kalian benar-benar sudah tidak nyaman di dalam situasi ini. Jadi bayangkan bagaimana seandainya orang baru ini tiba-tiba memilih orang lain di saat kalian cerai. Di saat kalian dalam proses perceraian, tiba-tiba orang baru ini memilih orang lain.
Apakah kalian akan bisa menjalani kehidupan kalian tanpa suami atau istrinya kalian? Apa kalian akan merasa nyaman berada di dalam suatu situasi tanpa seseorang? Kalau belum, jawabannya misalnya kalian belum Kak, saya belum siap, saya belum punya pekerjaan, saya belum punya rumah, saya belum punya ini dan itu. Dalami lagi keputusan kalian. Jadi seperti tadi, jangan juga mengambil suatu keputusan karena alasan ingin bersatu dengan orang lain. Oke? Usahakan untuk mengambil suatu keputusan karena demi kebaikannya kalian sendiri. Bukan untuk membahagiakan orang lain. Karena kita tidak tahu orang lain ini apakah dia akan lebih baik dari pasangannya kita. Kalau kita masih membawa energi lama, misalnya kalian memiliki sifat ketakutan, atau kalian cepat cemburu, dan sebagainya. Nanti kalian menikah, walaupun menikah dengan orang baru, kalian masih membawa energi lama, kalian akan diberikan cobaan yang sama lagi. Jadi tidak ada gunanya untuk loncat sana, loncat sana, loncat sana. Kalau kalian belum mengobati dirinya kalian atau mendalami dirinya kalian. Jadi seperti tadi, pastikan kalau kalian belum benar-benar merasa berani hidup sendiri. Jadi siapa tahu orang barunya kalian nanti meninggalkan kalian, nanti kalian keteteran lagi. Jadi pastikan terlebih dahulu. Okay? The Chariot, Cancer. Mungkin Libra berhubungan dengan Cancer, Aquarius, Libra, Gemini, Virgo ada di sini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini. Hanya Aries, Leo, dan Sagittarius yang belum ada di sini. Jadi dengan adanya kartu The Chariot di sini, kalian sebenarnya disuruh untuk fokus dengan kesuksesannya kalian, ataukah fokus dengan kedepannya, dengan masa depan kalian. Temperance, tapi Sagittarius, mungkin ada Libra berhubungan dengan Sagittarius. Kartu Temperance di sini mengingatkan Libra untuk lebih patient, untuk lebih bersabar di dalam menjalani situasi ini. Jadi jangan tergesa-gesa. Oke? Temperance juga merupakan divine timing. Jadi seperti tadi, mungkin sekarang belum waktunya buat Libra untuk melepaskan diri dari seseorang. Mungkin ada sesuatu yang masih perlu kalian pelajari. Mungkin kalian perlu menguatkan pondasinya kalian terlebih dahulu. Apakah secara emosional ataukah secara finansial, sebelum melepaskan diri dari sesuatu atau seseorang. Tapi kalau orang ini dia sudah abusive, apalagi sampai dia menampar kalian atau memukul kalian dan sebagainya, jangan ditunggu lagi. Oke? Selamatkan dirinya kalian, karena orang yang sudah bisa memukul dan sebagainya, suatu hari dia bisa pakai hal yang lebih tajam lagi, pakai pisau, pakai pistol kalau di sini. Orang yang sudah fisikal di sini biasanya orang yang memiliki banyak trauma. Orang yang memiliki banyak trauma, dia terkadang perasaan dia tertutup. Dia tidak bisa menyayangi orang lain. Kalau ada orang yang sudah bisa menyakiti orang lain, apalagi secara fisikal, orang itu perlu banyak sekali berubah. Dan akan butuh waktu bertahun-tahun untuk melepaskan kebiasaan buruknya itu. Okay? Queen of Swords. Jadi ada Queen of Swords dan King of Swords. Saya merasa kedua belah pihak di sini perlu kejujuran. Kedua belah pihak perlu berkomunikasi yang jujur, yang terbuka. Dan Queen of Swords di sini juga mengingatkan bahwa orang ini, siapapun energinya, siapapun ini, saya merasa Libra. Dengan adanya Queen of Swords di sini, kalian disuruh untuk mensenterkan pikirannya kalian atau
Fokuskan diri kalian dengan situasi yang jadi jangan menyelesaikan suatu masalah di saat pikiran kalian buyar. Damaikan dirinya kalian terlebih dahulu, tenangkan jiwanya kalian terlebih dahulu sebelum mengambil suatu tindakan atau sebelum mengambil suatu keputusan. Jadi orang ini dia seperti berdiam diri. Dia melakukan hal ini karena dia ingin mendalami tentang pengetahuannya dia. Pengetahuan tentang sesuatu atau tentang seseorang. Jadi ada Libra mungkin saat ini kalian lagi atau kalian perlu mendalami tentang seseorang atau mendalami pengetahuannya kalian. Oke. Dan orang ini biasanya orangnya sangat kuat karena Queen of Swords merupakan queen yang paling sering memiliki cobaan di dalam kartu tarot. Queen of Swords merupakan queen yang paling sering memiliki masalah di dalam hidupnya dia. Apakah Libra yang sudah sering memiliki masalah di dalam kehidupan kalian atau pasangannya kalian? Oke. Kalau ini energinya kalian dalam artian Libra, mungkin kalian perlu mendalami tentang pengetahuan kalian di sini tentang sesuatu. Stress diklarifikasi oleh The World. Oke. Mungkin Libra berhubungan dengan orang yang tinggal di kota yang berbeda, ataukah di sini Libra selalu merasa kenapa kehidupan saya putus nyambung, marahan bayan, karena ada orang yang masih perlu healing. Jadi seperti tadi saya bilang, Queen of Swords merupakan queen yang paling sering disakiti. Apakah Libra yang sudah sering memiliki masalah dan kalian yang masih perlu healing? Atau pasangannya kalian? Jadi dengan adanya kartu Temperance juga di sini, divine timing, ilahi sangat ilah-ilah yang akan menentukan kapan waktunya buat kalian untuk melakukan suatu gerakan misalnya. Atau kapan kalian akan mendapatkan berkah itu, kapan kalian akan menikah dengan orang yang kalian cintai. Ilahi yang akan menentukan hal itu. Oke. The World di sini juga merupakan karmic completion. Ataukah di sini kalian memiliki situasi yang seperti tadi, selalu berputaran di roda yang sama. The Devil, karena ada orang yang memiliki kebiasaan buruk, masih memiliki sifat ketergantungan terhadap orang lain ataukah terhadap minuman keras misalnya. Two of Wands. Jadi seperti tadi ada Libra di sini yang berhubungan dengan orang yang jarak jauh, tinggal di tempat yang berjauhan. Seven of Wands di sini mengingatkan Libra sepertinya kalian masih takut untuk membuka hatinya kalian. Maka dari itulah tuh Puan di sini juga mengingatkan Aquarius untuk membuat suatu rencana terlebih dahulu atau lihatlah situasi ini dengan terbuka, dengan jelas terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan atau sebelum membuka hatinya kalian kembali buat orang ini. Terutama kalau kalian sudah memaafkan orang ini, terus dia balikan, terus dia melakukan hal yang sama lagi, terus balikan lagi, seperti itu. Daripada kalian buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang uangnya kalian dan sebagainya, dalami kembali apakah situasi ini berhak untuk diperbaiki atau tidak. Oke, hal apa lagi? Mari kita lihat ciri-ciri. Wow, noticeable scar, ciri-ciri orang yang hadir ke dalam ramalannya Libra untuk saat ini. Saya merasa ada orang yang sangat defensif saat ini. Ada orang yang
seperti tertutup atau dia sangat susah untuk membuka perasaannya dia. Apakah Libra saat ini merasakan hal seperti itu? Mungkin karena kalian takut disakiti. Oke. Energi orang yang datang buat Libra untuk saat ini. Ciri-ciri orang yang hadir ke dalam ramalan ini buat Libra. Oke. Kita akan ambil 3 kartu. Black skin. Mungkin ada Libra berhubungan dengan orang yang memiliki kulit yang gelap. Tan skin atau orang yang memiliki kulit coklat atau tidak begitu gelap dan tidak juga begitu putih. Oke. Facial hair. Orang yang memiliki kumis atau jenggot. Oke. Kita akan lihat pesan dari kartu masing-masing. Black skin. Integrity. Jadi kalian ditanyakan di sini, apakah hubungan ini sesuai dengan etikanya kalian? Dengan Libra yang berhubungan dengan orang yang memiliki kulit yang gelap, apakah situasi ini sesuai dengan etikanya kalian? Dengan orang yang memiliki kulit yang tan atau kulit yang coklat, different page. Kalian dan Libra dengan orang yang memiliki kulit yang warna coklat di sini, kalian berada di page yang berbeda, kalian berada di lembaran yang berbeda. Mungkin satu ingin serius, satu masih ingin main-main. Satu sudah menikah, satu masih single, seperti itu. Facial hair, orang yang memiliki kumis atau jenggot, Libra yang berhubungan dengan orang yang memiliki kumis atau jenggot di sini. Wait, the timing is not quite right. Jadi sekarang bukanlah waktunya, kalian disuruh untuk menunggu. Hal apapun yang ingin kalian lakukan di sini, tunggu dulu, jangan dilakukan sekarang. Oke. Kita akan mencoba untuk melihat inisial dari orang ini. Inisial dari orang ini. Oke. Ada I, ada R, ada F, ada K, ada N lagi, E, A, N, E. Oke. Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Libra. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.